Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini adalah part kedua untuk favorites aku di tahun 2022. Dan part ini adalah part yang mungkin paling seru kali ya, karena partnya adalah makeup. So without further ado, kita akan masuk ke first product, yaitu adalah primer. Oke, jadi kalau misalnya untuk primer, memang aku lebih suka primer yang lebih hydrating gitu, karena aku suka pakai foundation yang lebih mattifying dan aku tuh emang pakai bedak semwajah-wajah gitu. Jadi mostly kita prep kulitnya tuh untuk lebih terhidrasi. Dan yang pertama produknya ada dari Studio Tropic Flawless Priming Water. Ini for normal to dry skin. Dia tuh makeup base spray, jadi kalian bisa pakai ini kalau kalian udah pakai moisturizer gitu, kalian bisa semprot ke seluruh wajah kalian dan ini tuh bikin kulitnya kenyal, hidrasi banget. Dan tapi nggak cuma untuk hidrasi doang, dia tuh bikin makeupnya jauh lebih nempel menurut aku. Plus kadang-kadang aku juga suka ngeset makeup aku pakai ini kalau pingin hasilnya lebih nggak terlalu matte gitu. Produk kedua, kalau kalian tuh pingin pakai foundation yang lebih mattifying lagi, menurut aku kalian butuh banget ini di dunia kalian, yaitu adalah Bobbi Brown. Ini Vitamin Enriched Face Base. Jadi ini primer hybrid moisturizer gitu. Jadi kalian kalau pagi mau makeup, kalian nggak perlu pakai moisturizer dulu, tapi kalian bisa langsung pakai dia aja. Jadi ya memang dia tuh konsepnya kayak moisturizer gitu, tapi beneran ini enak banget buat nge-prep muka. Jadi biasanya aku pakainya tuh combo gitu, mereka berdua. Pertama pakai si Studio Tropic dulu supaya kulitnya udah lembab, udah kenyal, udah enak, baru ditimplekin pakai si Vitamin Enriched Face Base ini. Kita akan masuk ke produk kedua, yaitu tinted moisturizer, karena selama aku jerawatan tuh biasanya aku memang lebih suka pakai tinted moisturizer untuk bikin kulitnya lebih sama. Biasanya kan kalau orang yang jerawatan kayak aku tuh banyak banget warna-warna wajahnya tuh nggak sama gitu kan. Jadi fungsinya emang cuman untuk ngeratain warna wajah, tidak memberikan coverage apapun. Dan di 2022 ini menurut aku cuman pakai si Chanel Les Beige Eau de Teint Fresh Water Tint. Ini kayak salah banget ya ngomongnya, cuman ini tuh dua shade yang berbeda yang biasanya aku gabungin. Jadi aku pakai shade-nya itu light sama medium light. Dua-duanya ini pas banget di kulit aku. Kalian bisa lihat ini dua-duanya udah mau habis. Dan yang aku suka memang karena dia tuh water base dan unik banget sih ya, karena dia itu tuh kayak serum teksturnya, tapi ada bubble-bubble kecil yang ada di dalam sini. Itu tuh pigmen warnanya gitu loh. Menurut aku tuh kalau pakai ini bener-bener kulitnya tuh kayak kulit dilaminasi, tau nggak? Kulitnya tuh indah, bener-bener glowing, tapi air gitu loh. Jadi dia nggak berasa apa-apa, bener-bener kayak nggak pakai apapun. Bener-bener kulit kalian aja kayak abis mandi glowing, cantik, kayak bagus banget gitu. Jadi menurut aku ini highly recommended, biarpun harganya 1,5 juta, tapi kalian harus cobain. Oke, jadi kalau untuk cushion aku punya dua pilihan ya. Ini pilihannya mungkin agak berbeda gitu, karena yang satu lebih light dan yang satu yang full coverage banget gitu. Jadi kita bahas dulu mengenai si Something Copy Paste Cushion. Oke, untuk Something Copy Paste Cushion ini menurut aku bener-bener dia gila banget sih, karena ini tuh produk udah lama gitu loh, tapi dia tetap nggak menggeser cushion-cushion yang lightweight, yang skin like. Dia tuh masih juaranya buat aku gitu loh. Aku nggak tahu aku udah pakai ini tuh berapa banyak, tapi yang copy paste ini spesial banget di hati aku. Bener-bener your skin but better, glowingnya tuh pas, nggak yang becek, nggak yang berminyak, dan dia juga nggak berat di muka. Aku suka banget pakai ini. Terus ini juga aman banget dipakai di bawah flash ya, bener-bener cinta. Oke, untuk cushion yang kedua ini sebenarnya penemuan baru ya, tapi aku nggak bisa biarin dia tuh nggak masuk ke dalam favorites ini gitu loh, karena dia terlalu membuat hati aku tuh kayak, hah, ini cushion nih kayak gini gitu ya. Ini tuh cushion dari Skintific guys. Ini kayaknya aku tuh sebenarnya baru pakai kayak 2 bulan terakhir deh, atau pokoknya baru, tapi menurut aku dia wajib banget masuk ke favorites of 2022 guys. Tapi ini tuh bagus banget guys. Ini tuh coveragenya mentok. Terus dia tuh nggak transfer, kayak transfernya tuh sangat minim. Terus dia juga di kamera tuh cakep banget, kulitnya bener-bener bagus banget. Dan ini tuh bener-bener kayak nutup semua dosa-dosa. Bahkan kalau aku pakai ini, aku tuh nggak perlu pakai concealer lagi. Gila nggak? Ini kalau kalian belum pernah cobain, kalian harus cobain. Untuk ke foundation ya, aku cuma punya satu favorit banget di tahun ini. Mungkin kalian bisa tebak kali ya, karena aku ngomongin foundation itu berkali-kali berulang-ulang gitu, saking aku cintanya, yaitu adalah Makeup Forever HD Skin. You win my heart in a bottle of a foundation. Gila, kalau misalnya aku bisa nikah sama dia, kayak aku mau deh
soalnya dia tuh bener-bener ideal banget buat aku kalau nyari foundation. Kalian bisa lihat nggak sih mata aku tuh kayak bener-bener kayak cinta gitu sama dia, tuh cinta gitu. Dia tuh bikin kulit kalian di kamera, di real life indah, cantik. Terus dia juga nempel banget di kulit. Menurut aku foundationnya tuh nggak ngambang di atas kulit, di blendnya juga gampang. Terus dia tuh ringan, tapi coveragenya tuh bisa di layer gitu loh. Aku biasa pakai 2 layer, kayak 1 layer di muka, habis itu pakai di daerah-daerah yang banyak jerawat. Dia tuh masih ringan banget di kulit dan nggak crack sama sekali. Plus dia juga minim banget transfernya. Aku cinta banget. Terus dia warna selectionnya tuh banyak banget guys, jadi kalian pasti punya warna yang cocok di Makeup Forever HD Skin ini. Next product kita masuk ke concealer. Aku juga cuma punya 1 favorite concealer untuk all over the face. Ini hari ini aku pakai complexion aku cuman concealer aja, dan concealernya itu dari Dear Me Beauty. Gokil, kalian kayaknya udah tahu banget ya, aku cinta banget kalau kalian ngikutin aku di Instagram, karena hampir setiap kali ada makeupan tuh aku selalu pakai Dear Me Beauty. Ini bagus banget, aku suka dia punya warna yang netral, karena kulit aku tuh memang lebih ke arah netral gitu loh guys, jadi nggak terlalu kuning, nggak terlalu pink, netral, dan susah banget nyari concealer yang tepat. Nah ini tuh bagus banget warnanya, dia tuh nge-cover muka kalian tuh dengan cantik, flawless, ringan, terus dia nggak terlalu matte, nggak terlalu glowy, jadi pas di tengah-tengah. Nah kalau kalian punya jerawat yang gede-gede, yang susah banget di cover sama liquid concealer kayak gini, aku tahu banget emang susah, memang harus pakai concealer yang lebih creamy gitu, atau yang dari pot. Nah aku cuma punya 1 favorite juga dari NARS. Ini adalah NARS Soft Matte Complete Concealer. Aku pakai ini tuh udah lama banget sih, sampai bentukannya udah kayak super jelek gitu ya. Tapi ini bagus banget untuk ngecover jerawat yang gede. Biasanya aku pakai tangan gitu, aku timplukin di wajah. Dan karena finishnya matte tuh aku suka banget dia untuk ngecover jerawat, karena kalau misalnya kalian punya jerawat kan pasti timbul gitu kan. Kalau misalnya timbul, kalau dia finishnya nggak matte, itu pasti bakalan bikin timbulnya tuh lebih HD gitu loh. Jadi kalau misalnya matte, emang bagus banget untuk ngeredam 3D effect dari si jerawat kamu gitu. Jadi ini emang the only product yang aku pakai untuk nutupin jerawat aku, dan semantul itu menurut aku. Oke, kita akan masuk ke loose powder. Aku cuma punya 2. Yang pertama dari Makeup Forever lagi, maaf banget ya, tapi emang Makeup Forever tuh di hati aku untuk base produknya tuh cinta, love. Udah kayak hakikatnya tuh kayak menikah gitu ya, karena aku suka banget sama powdernya dia. Ini tuh yang Ultra HD Setting Powder, ini bagus banget. Oh my god, aku nggak tahu deh, ini kayaknya udah lama banget aku nggak pernah ganti powder, cuman pakai dia doang. Dia tuh halus, ringan banget di kulit, bener-bener kayak super thin, partikelnya nggak berat. Mungkin kalau kalian mau lihat lebih jelasnya si performa Makeup Forever itu, kalian bisa lihat ke Bridesmaid Makeup aku, karena aku pakai produk mereka di situ. Tapi ini bener-bener cinta banget, dan dia anti flashback udah pasti. Next, untuk loose powder yang kedua, ini lumayan unik. Ini dari Givenchy Prisme Libre. Kenapa unik menurut aku? Karena dia tuh kayak color correcting gitu ya. Di sini ada beberapa warna, jadi ada warna ungu, putih, biru, dan juga hijau. Jadi buat temen-temen tuh kalau yang punya banyak bekas jerawat kayak aku, pasti notice banget kalau abis pakai foundation, kadang tuh masih ada yang kayak warna daerah-daerah kulitnya tuh masih ada sedikit discoloration gitu. Nah ini tuh bisa bantu itu. Aku suka banget ini untuk daily powder aku. Jadi ini kalau tadi aku pakai concealer Dear Me, aku tadi ngesetnya pakai powder Givenchy, and it looks super natural. Dia tipis banget, formulanya sangat-sangat halus. Menurut aku kalau kalian tuh suka pakai powder yang light gitu, atau kayak misalnya kalian cuma suka pakai concealer aja tapi pingin tetap mukanya tuh kayak warnanya sama merata, kalian bakal suka banget sama powder ini gitu. Oke, next produk adalah press powder. Jadi kapan sih aku pakai press powder? Biasanya tuh kalau aku cuma pakai concealer doang, terus aku lagi nggak mau tuh berurusan sama loose powder, aku tuh pasti pakai press powder yang tentunya ringan dan hasilnya nggak terlalu matte gitu, lumayan satin, lumayan kayak kulit, supaya hasilnya natural gitu ya. Nah yang pertama yang aku suka banget adalah, dan tidak tergeser banget dari tahun ke tahun, adalah Charlotte Tilbury. Ini Airbrush Flawless Finish Complexion Perfecting Micro Powder. Ini namanya tuh bener-bener tepat banget sih untuk powder ini, dan kalau kalian lihat aku udah habisin ini segini, tapi formulanya dia tuh bener-bener halus, milky, creamy banget. Dan formula Charlotte Tilbury itu kayak lebih hydrating gitu loh.
dibandingin powder-powder yang lain. Ini the best banget buat under eye dan meminimalisir pori-pori. Nah, buat yang nyari alternatif produknya Charlotte Tilbury, sebenarnya menurut aku lumayan mirip, tapi tetap efek yang diberikan Charlotte Tilbury itu kayak lebih airbrush, lebih kelihatan kayak mulus banget gitu, dan juga lebih hydrating menurut aku ya bedaknya. Tapi mendekati banget menurut aku adalah Rose All Day. Ini the realest lightweight compact powder. Aku juga suka banget sama produk ini. Aku pakai juga udah sampai hit pan, which mean I really love it. Dan di tahun 2022 ini aku masih cinta banget sama produk ini. Biarpun produk ini tuh udah launchnya udah lumayan lama ya menurut aku. Yang aku suka dari produk ini adalah dia tuh lumayan airbrush. Biarpun nggak sampai kayak hydrating se-Charlotte Tilbury, tapi dia juga kasih efek kulit yang sehat dan minim pori-pori, tapi nggak berat, tetap kelihatan kulit natural, cantik banget. Kalian kalau lagi cari powder nggak usah bingung-bingung lagi sih, menurut aku Rose All Day udah paling tepat banget. Oh ya, by the way, kalau untuk press powder aku juga pakai powder puff kalau mau dapetin efek yang lebih airbrush lagi gitu. Biasanya sih mostly di V-zone ya, pinggir-pinggir tuh udah nggak terlalu banyak. Tapi kalau kalian mau yang lebih natural, kalian bisa pakai brush aja di under eye gitu biar hasilnya lebih natural. Oke? Next kita masuk ke bedak yang sebenarnya lebih ke arah kayak compact powder gitu ya. Kalian bisa touch up pakai itu, atau kalian lebih pingin dapetin coverage lagi gitu ya. Cuman satu jagoan aku dari dulu sampai sekarang tuh cuman si MAC Studio Fix. Ini aku nggak tahu sih aku udah punya berapa shade. Aku punya shade 20, NC20, NC25. Aku biasa pakai NC20 tuh di bawah mata. Yang ini tuh biasa kayak lebih di daerah jerawat. Nah ini bagus banget karena dia pertama nahan minyak banget. Terus dia juga ngeblur pori-pori banget, dan dia bikin jerawat-jerawat kan biasanya lebih bertekstur gitu ya. Kalau dipakein ini tuh dia lebih kayak nyamarin teksturnya jerawat gitu loh. Jadi emang ini heavy duty powder sih menurut aku. Kalau kalian lagi mau ada acara dari pagi sampai malam, dia bakalan ngehold makeup kalian, dan memang kulitnya tuh kelihatan bagus banget. Biarpun kayak lagi banyak tekstur jerawat, dia bantu banget untuk menutupi tekstur itu gitu loh. Kita masuk ke bronzer dulu. Yang pertama liquid. Ini ada dari NARS Laguna Liquid Bronzer. Ini definitely cinta banget guys. It gives you a nice bronzy sun kiss natural look gitu menurut aku. Dia tuh benar-benar warnanya tuh agak kekuningan gitu ya. Jadi yang aku suka memang bronzer tuh yang warnanya kuning, jangan sampai oranye. Itu hasilnya natural banget guys di kulit. Jadi biasanya kalau aku photoshoot, aku selalu pakai si NARS Laguna Liquid Bronzer ini karena hasilnya tuh kayak untraceable gitu loh di kulit. Dan dia tuh ada sedikit slightly shimmernya yang kecil-kecil gitu, jadi nggak bakalan noticeable, tapi glow gitu kayak all over the skin. Oke, untuk powder aku punya 2 rekomendasi, tapi kita mulai dari yang matte dulu ya. Aku suka banget sama ini Lux Crime Warm It Up Bronzer. Kalian bisa lihat betapa udah jeleknya, saking ini aku bawa kemana-mana, dan aku tuh pakai shade-nya yang peanut butter cookie yang paling light warnanya. Setahu aku itu yang paling light sih. Dan ini udah hotel jadi 2 karena ya begitulah ya. Tapi dia tuh warnanya netral yang aku suka, bagus banget. Dan dia tuh creamy gitu loh guys. Dan ini warnanya mungkin kalau misalnya ditaruh di sini tuh nggak bakal kelihatan banget, which I like. Dia itu bakalan bagus banget di layer gitu nih, kayak misalnya udah di layer kedua dia tuh udah lumayan ada warnanya gitu loh guys. Menurut aku ini sangat-sangat bagus produknya dengan harga yang sangat terjangkau. Kayaknya harganya tuh cuman 79.000 doang. Jadi kalian buruan banget sih check out karena ini benar-benar penemuan di 2022 yang aku cinta pol. Oke, untuk nextnya aku punya bronzer satu lagi yang powder. Ini dari Makeup by Mario. Ini tuh namanya Soft Scalp Transforming Skin Perfector. Aku pakai shade-nya light. Dan kalau misalnya dilihat, dia tuh ada 3 layer gitu ya guys nih. Jadi pertama di sini ada shimmer shade-nya, terus ada shimmer shade kedua warnanya tuh gold gitu. Mungkin karena produk aku udah jelek banget karena udah mau habis. Nanti aku bakalan insert gambarnya juga yang asli. Jadi dia tuh emang ada gradasinya gitu, dan yang terakhir tuh dia warnanya matte. Jadi sebenarnya ini tuh bisa jadi contour juga kalau kalian cuma ambil yang sisi sini gitu untuk kayak ngekontur. Habis itu di swirl aja untuk all over the face. Ini tuh bagus banget untuk finish up your makeup menurut aku. Jadi dia hasil bronzernya juga tipis, cantik banget menurut aku. Nggak ada produk kayak gini di market selain Makeup by Mario. Menurut aku ini bener-bener salah satu produk Makeup by Mario yang aku cinta pol. Kalian harus cobain. Next, untuk produk untuk nge-bronze dan slightly contouring gitu, aku punya salah satu favorit aku juga dari Makeup by Mario. Kayaknya tahun ini tuh dipenuhi dengan Makeup by Mario ya, karena
Aduh, produk-produknya bagus-bagus banget, dan ini adalah salah satu yang menurut aku juga worth banget buat kalian splurge. Ini namanya Makeup by Mario Soft Sculpt Shaping Stick. Tapi dia stick bronzer yang harusnya bisa dinaik turunin gitu. Punya aku udah rusak, nggak bisa jadinya. Dia tuh creamy banget, menurut aku bagus banget. Formulanya tuh kayak creamy gel gitu ya. Nah, dia tuh warnanya lumayan netral, jadi menurut aku tuh masih masuk kalau kalian mau pakai dia untuk sedikit ngekontur wajah gitu. Dan biasanya tuh kalau aku pakainya adalah aku ambil dulu sedikit, terus biasanya aku kayak tap gitu, dan dia hasil akhirnya tuh ke powdery matte gitu. Jadi kalau kalian nggak ngeset lagi di kulit, ini bakalan bagus banget. Dan so far dia tuh nggak geser sama sekali formulanya karena nggak berminyak gitu di kulit. Dan sebenarnya kalau kalian mau pakai, dia juga ada brushnya yang menurut aku brushnya tuh sangat jenius ya. Jadi dia tuh nggak flat doang, tapi sini tuh ada kayak titik-titiknya gitu. Pas dipakein ke wajah, dia tuh bikin pengaplikasian bronzernya tuh jauh lebih natural gitu. Oke, kita akan masuk ke blush. Aku juga bakalan bagi 3, ada powder blush, sama ada stick, sama ada cream juga. Tapi pertama kita akan bahas yang stick dulu kali ya. Stick aku suka banget dari Makeover, ini yang Multifix. Ini kayaknya udah lama banget sebenarnya ada, tapi menurut aku tuh kayak jarang banget yang ngomongin ini gitu. Aku suka tuh ada 2 shade, tapi sebenarnya shade lainnya juga cantik ya. Aku pakai yang nomor 04 sama 03, dan ini tuh formulanya indah banget guys. Dia bener-bener creamy parah, cantik banget warnanya, dan hasilnya tuh kayak powdery gitu loh, yang kayak super seamless, super natural. Menurut aku kalian bakalan suka banget sih sama produk ini, dan biasanya aku suka mix 2 warna ini kayak dicampur gitu, karena yang satu peachy, yang satu agak pink, jadi bikin kulitnya kayak kelihatan merona cantik gitu. Dan ini tuh kalau kalian mau pakai nggak di set lagi pakai powder juga aman banget menurut aku. Next, untuk ke cream blush, aku tuh suka banget sama formulanya Shiseido. Jadi ini namanya Shiseido Minimalist Whip Powder Blush. Jadi dia tuh memang teksturnya kayak moussey gitu, kayak gini warnanya. Dan dia tuh bener-bener pakai sedikit aja, misalnya kayak segini gitu ya, misalnya kayak segini. Dia tuh udah sangat-sangat pigmented, dan ini tuh asli kalau kalian punya kulit yang bertekstur, kalian bakalan suka banget karena dia tuh finishnya kayak soft velvety matte gitu, blurring banget di kulit. Dan 2 warna ini juga kayak mungkin kelihatannya serem gitu ya di pennya gitu, kayak super vibrant, tapi pada saat dipakai tuh dia cantik banget. Dan dia tuh bikin hasil makeupnya bener-bener yang blurred gitu loh. Yang aku suka tuh kalau di blush tuh kayak gitu tuh guys. Tapi yang paling penting kalian kalau mau beli ini adalah jangan sampai capnya hilang ya, karena nanti dia kering, jadi harus ditutup lagi kayak gini. Bagus banget. Di atas powder juga kalian bisa pakai karena teksturnya tuh emang moussey texture gitu kan, jadi dia nggak bakal ngegeser-geser foundation. Masuk ke powder blush, aku punya 2 yang menjadi favorite aku di tahun 2022. Kita ngomongin pertama ini yang menurut aku unik ya. Ini adalah Givenchy Prisme Libre Blush. Jadi konsepnya tuh sama kayak powder dia yang tadi. Jadi dia tuh punya 4 shade gitu, kayak ada baby pink, ada pink yang agak ke peach dikit, ada yang vibrant pink gitu. Dan ini tuh warnanya cantik banget sih guys. Ini the perfect kayak lebih cool tone pink kalinya yang lagi hits banget sekarang-sekarang ini warnanya. Tapi tuh menurut aku yang ini tepat banget untuk kulit aku. Dan dia tuh juga tipe yang halus banget gitu, dan dia tuh kayak rosy-nya juga pas banget di kulit aku, untraceable juga kalau dipakai. Jadi makanya kalau aku nyari produk-produk yang powder tuh mostly tuh harus blurring gitu, dan harus finishnya tuh yang natural dan kelihatan kayak kulitnya tetap terhidrasi dengan baik gitu. Dan ini adalah salah satu yang aku suka banget, dan warna pinknya juga sangat-sangat unik gitu. Next, untuk powder blush, aku juga punya favorite banget. Ini yang menurut aku dewa banget, dewa, karena hari ini aku pakai juga. Dan menurut aku tuh ini adalah blush tercantik. Dan aku baru ngerti banget gitu loh kenapa cewek Korea tuh kalau pakai blush on tuh blush onnya kayak blurring, terus kayak natural, kayak bikin kulitnya tuh kelihatan halus dan nggak kayak pakai blush on tapi kayak nempel gitu warna. Dan ini blush dari 3CE, dan aku ngerti banget kenapa 3CE itu produknya, pertama aku mikir kayak apa sih produk blush Korea, kenapa kok harganya dia mahal ya. Dia cukup mahal sih menurut aku, harganya tuh di 300.000 gitu untuk produk Korea. Tapi setelah aku nyobain langsung, aku tuh bener-bener baru tahu kenapa 3CE itu sebagus itu. Dia tuh kalau misalnya kalian pegang, powdernya tuh sangat-sangat hydrating, yang kayak buttery, soft gitu, empuk banget gitu pas lagi dipegang. Dan dia tuh warnanya bener-bener cantik banget guys. Ini ada di bawah, kalian bisa lihat nggak ya? Kalau misalnya aku boleh pilih satu blush yang harus aku simpen gitu ya, aku bisa cuman pakai ini doang seumur hidup aku,
warna ini si rose beige ini, dia benar-benar the perfect peachy pink menurut aku. Dan hasilnya kayak natural banget kalau kalian bisa lihat di sini sekarang aku pakai, dan efek blurringnya tuh aku nggak pernah dapetin di blush online gitu loh. Kalian mending langsung cek sih, ini bagus banget. Oke, highlighter aku punya dua, yaitu dari yang liquid sama yang powder ya. Pertama kita ngomongin liquid dulu. Ini ada dari Something Hello Potion. Aku pakai yang shade-nya Moon. Dia tuh the perfect champagne highlights menurut aku. Ini warnanya cakep banget guys, and you only need a little bit for your face. Ini juga bisa dipakai dari lighter skin tone sampai kayak medium, menurut aku masih oke banget. Dan dia juga ada shimmernya tuh halus banget, jadi kalau kalian mau no makeup ini cakep banget sih buat di kulit kalian. Oke, masih highlighter lagi. Ini highlighter dari Chanel, jadi ini penemuan baru aku, tapi aku langsung merasa dia worth banget buat masuk ke highlighter of 2022. Karena aku jujur banget, aku tuh jarang banget ganti highlighter karena aku nggak terlalu gampang suka gitu loh sama highlighter, karena highlighter yang powder tuh kebanyakan suka kayak kelihatannya kering gitu loh di daerah pipinya. Dan hari ini aku pakai yang Chanel. Dia tuh sebenarnya ada sedikit chunky glitternya ya. Ini namanya adalah Poudre Illuminate. Jadi di sini ada brushnya yang nggak pernah aku pakai. Kita langsung aja masuk ke produknya. Jadi dia warnanya juga champagne gitu, cantik banget menurut aku. Dan dia juga tipikal baked highlighter gitu ya. Yang aku selalu suka tuh yang baked highlights karena dia tuh lebih kelihatan enggak kering gitu loh di kulit, dan pantulan cahayanya tuh kayak kelihatan basah gitu. Padahal sebenarnya kita pakai powder highlights gitu. Oke, kita akan masuk ke brow product. Sekarang aku bakalan ngomongin mengenai pensil alis yang tahun ini cuman dipegang oleh Second Date. Gila, Second Date, kamu keren banget. Menurut aku dia bener-bener game changer di peralisan aku. Semenjak ada dia, aku nggak bisa hidup tanpa dia. Nggak mau pakai pensil alis lain sampai dia restock, which restock itu lama banget. Please tim Second Date, aku butuh banget dia selalu ada. Aku pakai yang natural brown, ini warnanya bagus banget, dan memang dia tuh kayak pensil alis terkecil, yang paling kecil, bener-bener kayak pensil cetek, dan dia tuh bagus banget buat bikin hair stroke. Sama dia tuh formulanya lebih kayak agak kering gitu loh, jadi nggak yang terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti dia jadinya kan kayak terlalu pigmented gitu kan. Jadi kita bener-bener bisa bikin light hair strokes gitu. Untuk brow cara aku punya 3, tapi kita akan ngomongin yang universal dulu kali ya. Ini tuh yang Benefit 24 Hour Brow Setter. Kenapa aku suka banget? Karena dia literally kayak lem untuk alis kalian. Di TikTok tuh banyak banget yang ngajarin cara pakai si 24 Hour Brow Setter ini, dan setelah aku pelajari cara pakainya, ini ternyata produk gila banget sih. Bagus banget, dan dia bener-bener bikin eyebrow kalian tuh kayak terlaminasi gitu loh, yang kayak kalau kalian habis laminating your eyebrows tuh bener-bener stay di situ, rapih, berdiri tegak hingga malam hari. I love it so much. Nah, kalau misalnya untuk yang berwarna, aku dapetin dari Jung Semul sama ini 3CE. Jadi ini warnanya ada yang light brown untuk Jung Semul, yang ini tuh warnanya rose brown. Nah, yang Jung Semul ini dia lebih netral warna coklatnya dan light gitu kayak gini. Nah, kalau misalnya si 3CE ini dia lebih coppery gitu, lebih sedikit merah, tapi masih oke banget menurut aku. Nah, dua ini tuh bagus banget juga untuk bikin kalian punya alis yang stay in place sampai malam. Dia nggak bakalan kayak turun-turun, dan so far ini nggak luntur sama sekali. Kalau udah malam nggak bakalan kayak berminyak atau geser-geser. Next kita akan masuk ke eyeshadow. Sebenarnya banyak banget sih eyeshadow yang bagus di tahun ini, cuman mungkin aku lebih masukin eyeshadow tuh yang basic gitu ya, yang bener-bener bisa dipakai all around the year. Dan menurut aku yang pertama, mungkin kalian udah bosen banget kali aku ngomongin ini, tapi Makeup by Mario Master Matte ini bagus banget menurut aku. Pokoknya kalian harus punya, ini udah pemaksaan banget menurut aku, kalian harus punya palet ini karena look at all the shades guys. Jadi emang Mario tuh bilang dia tuh terinspirasi dari warna-warna skin tone. Ini kepake banget guys, palet ini tuh bener-bener kepake banget. Kalau misalnya aku pergi kemanapun, kalian harus banget punya. Dan dia tuh matte-nya kayak buttery banget dan gak ada fallout-nya sama sekali. Menurut aku ini kayak eyeshadow aneh banget, lu pigmented tapi gak ada yang powdery-nya yang kayak fallout-nya banyak, gak ada sama sekali. Jadi ini tuh bener-bener kayak a dream come true banget sih. Dan aku jarang banget punya eyeshadow palette yang bener-bener aku bisa pakai semua warnanya gitu. Ini tuh semua kepake, semuanya udah aku cocol, gak ada yang enggak. Lanjut ke eyeshadow yang
Aku suka banget pakai karena dia warnanya tuh peachy-nya pas. Aku tuh sampai sekarang masih suka banget pakai eyeshadow warnanya yang peachy-peachy gitu guys, karena menurut aku dengan rambut aku yang merah sekarang dan aku tahu aku tuh sebenarnya lebih looks flattering pakai warna-warna yang warm. Aku merasa kayak aku menemukan cintaku pada eyeshadow palette ini. Ini tuh dari 3CE guys. Ini yang Overtake. Ini aku suka banget karena emang dia spesial sih buat aku, kayak nggak kayak palette peachy yang lain gitu. Dan aku tuh baru ngerti banget kayak kenapa 3CE tuh punya, setiap kali lihat model-model 3CE itu kayak eyeshadow selalu merona, cantik, untraceable gitu, kayak sangat-sangat seamless, sangat-sangat natural kelihatannya, biarpun dia kayak bikin smoky eyes gitu loh. Dan pas megang ini baru banget sadar gitu betapa hydratednya si eyeshadownya dan sangat-sangat buttery gitu. Dia tuh bener-bener, kalian bisa lihat gak sih se-effortless itu buat aku nge-apply warna tapi pigmented banget gitu. Dan yang aku suka dari palette ini adalah jadi dia tuh ada shimmer shade yang menurut aku unik, yang di tengah ini tuh unik banget. Dia shimmery tapi shimmernya tuh kayak agak jarang-jarang gitu loh. Jadi aku ngerti banget kenapa orang Korea bisa pakai shimmer shade biarpun punya monolids, karena kalau aku biasa pakai shimmer shade tuh biasanya kan nggak bikin dimensi pada mata gitu. Aku suka merasa kayak kok bisa ya orang Korea kayak semua eyeshadow shimmer tapi pas dipakai tuh tetap ada dimensinya. Ternyata tuh ini alasannya gitu loh. Dia tuh shimmernya tuh jarang guys. Jadi pas dipakai dia tuh mostly bakalan kelihatannya matte, tapi tuh ada titik-titik shimmernya yang kecil-kecil yang jarang, tapi kelihatannya tuh jadi kayak natural gitu matanya, tapi tetap indah gitu loh. Next kita akan ngomongin glitter. Aku suka banget sama glitter, apalagi buat eye topper gitu ya. Aku bakalan ngomongin mengenai loose pigment glitter dulu ya. Mungkin kalau teman-teman yang nggak tahu tuh biasanya dia kayak bentukannya kayak gini, pigmentnya tuh sebenarnya di pressnya tuh halus gitu. Nah ini tuh dari NARS, ini namanya adalah Power Chrome Loose Eye Pigment, dan aku suka banget dua shade ini. Ini tuh namanya Castaway sama Shockum, tapi yang paling aku suka tuh sebenarnya si Castaway ini karena dia tuh kelihatannya kan kayak putih gitu kan, kayak nggak kelihatan ada warnanya, tapi pas lagi di apply nih kalau misalnya di swatch sini tuh dia bener-bener kayak warnanya tuh dual chrome gitu, jadinya warnanya agak sedikit kehijauan dan kuning gitu. Kayak lagi aku nggak suka glitter yang bikin kelihatan kayak crinkle gitu di eyelid aku, karena aku kan punya monolids dan juga lipatannya tuh lumayan banyak ya. Jadi kalau misalnya pakai yang dia bikin kelihatan kering di eyelid aku tuh bakalan kayak jadi patchy gitu. Sedangkan kalau ini tuh benar-benar thick banget warnanya. Aku cinta banget sih sama shade yang ini, bagus parah, dan menurut aku kamu nggak nemu lagi sih di mana-mana yang kayak gini, bagus banget. Aku cinta banget si NARS ini. Nah kalau loose pigment yang lain ini dari lokal brand, ada dari Something. Ini banyak banget warnanya, mungkin kita pilih salah satu aja kali ya. Yang paling aku sering pakai tuh yang Moonshot, karena dia juga ada dual chrome effect-nya, sama yang lilac juga aku suka banget. Kita swatch yang Moonlight kali ya, ini juga cakep banget. Dia tuh warnanya kayak hijau copper gitu, cakep pol. Dan seperti biasa kalau loose pigment tuh jangan sampai tutupnya tuh hilang ya guys, nanti dia kering soalnya. Nah dia tuh kayak gini bentuknya, dan kalau kalian apply dia juga bener-bener kayak apa ya, buttery, smooth, hydrated gitu di kulit. Pas di apply tuh dia halus banget. Menurut aku ini cakep banget sih sebagai lid topper. Warnanya tuh kayak bunglon gitu ya, kayak dual chrome, ada hijau, pink, kuning, cakep banget sih yang ini. Masuk ke liquid glitter, aku punya dua favorit. Yang pertama dari Innisfree sama dari 3CE. Ini warnanya beda ya, kalau yang 3CE itu dia lebih chunky, yang bulet-buletnya lebih besar gitu. Kalau si Innisfree ini dia lebih chunky juga, tapi dia lebih kecil-kecil dan dia tuh lebih kayak banyak warna pinknya gitu loh. Nah kalau yang 3CE itu dia tuh lebih kayak warnanya tuh putih burning sheer gitu ya, jadi nggak ada warnanya. Kalian bisa jadiin ini topper buat apapun, pakai eyeshadow apapun. Ini bagus banget untuk di inner corner juga, di bawah mata kalau kalian mau bikin aegyosal. Nah tapi kalau kalian udah pakai eyeshadow yang kayak peachy pink, menurut aku yang Innisfree ini bagus banget sih. Ini kayak warnanya tuh kayak pink gitu, terus udah gitu pas dipakai tuh dia memang ada sedikit warna slightly pinkishnya gitu. Dia tuh harus kelihatan shimmery-nya tuh beda-beda, jadi bener-bener kayak apa ya, aku suka banget glitter tuh yang show gitu. Kalau misalnya kalian pakai
Jadi nggak perlu effort banyak tumpuk-tumpuk warna, tapi eye makeup kalian tuh kelihatan kayak A-game gitu yang selalu top notch. Padahal cuma pakai liquid glitter doang, simple gitu. Jadi ini emang butuh banget sih menurut aku. Oke, masuk ke eyeliner. Jadi aku kalau eyelineran tuh selalu pakai pensil dulu, abis itu baru pakai liquid ya. Jadi kalau untuk pensil aku punya favorit aku ada 2. Yang pertama itu dari Peripera. Ini tuh menurut aku karena warnanya unik banget ya. Ini tuh namanya si Ink Tintin Pencil Liner. Nah ini tuh warnanya yang milk tea brown. Jadi aku jarang banget nemuin eyeliner yang warnanya tuh kayak gini gitu loh. Dia bener-bener eyelinernya tipis dan warnanya tuh kayak apa ya, coklat yang tipis gitu loh, yang kayak bener-bener cewek Korea banget gitu. Apalagi ini kan tadi aku layer kan, kalau misalnya cuma 1 layer tuh dia warnanya bagus banget, nggak terlalu pigmented. Aku suka banget sih, kalian harus banget punya kalau kalian cuma suka eyeliner yang kayak bikin shadow, memperpanjang eyeline kalian gitu, nggak bikin eyeliner yang tegas. Ini bagus banget sih. Kedua, untuk tight line. Nah ini tuh dari Artisan Pro. Ini satu-satunya yang menurut aku lolos sensor karena lolos dari air mata juga ya. Ini nempel banget sih Artisan Pro, namanya Bonenuit. Warna hitamnya juga hitam banget, bener-bener bagus pol, gila keren sih Artisan Pro. Dan dia sangat-sangat creamy, bagus banget, warnanya tuh matte black. Dan kalau misalnya aku pakai bulu mata tuh biasanya kan ada sisa-sisa lem-lemnya gitu. Nah ini tuh bisa banget juga ngecover lem-lemnya itu loh. Makanya aku suka banget, dia bener-bener super pigmented, tahan lama, dan dia nggak bakalan bleber-bleber ke bawah gitu kalau kalian punya oily eyelid. Next, untuk eyeliner liquid ini ada dari Clio. Jadi dua-duanya bener-bener jagoan aku banget karena aku suka pakai black liner atau kadang-kadang aku suka pakai juga eyeliner warna coklat gitu. Yang juara dari eyeliner ini tuh adalah tipnya. Tipnya tuh dia sebenarnya brush tapi sangat-sangat kecil banget tipnya, kayak kalian tuh bener-bener bisa bikin garis yang setipis itu. Menurut aku nggak pernah nemu brush eyeliner yang bisa bikin stroke setipis itu. Si Clio ini bagus banget karena tipnya jagoan banget sih, menurut aku sangat-sangat kecil dan tipis gitu. Nah kalau misalnya untuk eyeliner yang berwarna, menurut aku Power Liner by Lizzy Para ini kayak bom banget. Aku suka banget pakai eyeliner warna merah gitu ya. Dan aku suka banget karena lokal juga punya gitu. Ini warnanya yang crimson. Dia pakai felt tip gitu, jadi sponge ya, bukan brush. Dan ini cakep banget, warna merahnya bener-bener yang enggak merah gonjreng gitu loh guys. Merahnya tuh kayak deep red gitu. Cakep pol gak sih kayak gini. Nah terakhir untuk eyeliner liquid yang menurut aku kayak wow banget gitu ya ketahanannya adalah eyeliner dari Rose All Day yang kolaborasi sama Harry Potter. Ini gila banget, bener-bener eyeliner yang waktu itu aku pernah tes gitu, kayak iseng kayak nge-swatch liner hitam aku gitu kan. Ini si Harry Potter, aku kayak bener-bener kayak dia tuh bener-bener stay put, dan dia tuh juga felt tip ya. Aku nggak terlalu masalah sih dia felt tip atau brush, yang penting felt tipnya harus punya kualitas yang bagus supaya dia nggak ada ball di atasnya gitu, dan supaya bisa bikin clean line selalu. Dan ini warna hitamnya juga hitam pekat banget ya si eyelinernya. Gokil, lihat ini hitam banget. Oke, jadi ini udah aku biarin ya agak lama stay-nya. Ini Harry Potter, kita akan kayak gila nggak sih? Tuh, bener-bener enggak guys. Bener-bener kayak halo. Kalian kalau misalnya nyari eyeliner, choose. Masuk ke maskara, aku tuh poinnya kalau maskara dia harus bikin eyelash aku tuh kayak bener-bener kayak jigrak banget seharian. Jadi dari semua kebutuhan aku dengan maskara, dan menurut aku ini maskara tuh bisa banget nggak usah pakai bulu mata palsu lagi. Udah panjang, udah lentik, dan pastinya tahan badai, tahan nangis, tahan gak bakalan smudge. Di aku adalah 2 ini. Yang pertama dari Rose All Day Thunder Lash Mascara, ini yang lengthening yang aku suka. Sama satu lagi ada dari Heroin Make, ini no debat, ini maskara terbaik juga buat aku. Ini yang long up maskara super waterproof. Dua-duanya menurut aku punya hasil yang mirip. Dia lengthening, panjang, lentik, dan selalu ngangkat gitu ya, sama sekali nggak bikin berat di bulu mata aku yang tipis. Pokoknya kalau kalian punya bulu mata yang kayak aku,
Ini dua the best banget menurut aku, kalian boleh pilih yang mana aja. Next, untuk bulu mata, aku tuh suka bulu mata yang pertama yang natural banget, yang kedua yang lebih flirty. Aku suka banget dari Artisan Pro yang Le Essentials yang 248. Ini ada 3 pair tapi aku tinggal punya 1. Ini bagus banget untuk enhancing natural lashes, bener-bener tipis, nyaman banget, dan nggak kelihatan kayak berat. Nah, untuk tipe yang lebih wispy, yang mungkin makeupnya lebih agak glam gitu, dan aku ada 2 yang aku suka banget dari Lavi Lash. Ini ada yang sama Gel Angelica, ini tuh yang Nigella, sama ada yang sama Dani Barca, ini yang satu namanya. Dua-duanya sama sih, dia kayak lumayan setipe gitu. Nah, ini tipe eyelash yang aku suka banget. Jadi dia tuh bener-bener nggak cuma 1 layer doang, tapi kayak ada yang naik, ada yang agak turun. Jadi kelihatan wispy dan banyak gitu. Nah, terakhir kalau aku pakai eyelash untuk kalau aku makeupnya bener-bener kayak biasanya tuh yang lebih editorial gitu kali ya, yang lebih kayak macam-macam, yang kayak gambar-gambar gitu, yang karakter. Aku selalu pakai Artisan Pro ini yang Voile, ini yang 5523. Menurut aku ini bener-bener eyelash terdebong banget sih, kayak wow, kayak drag queen material, kayak bener-bener panjang pol gitu. Ini kayak panjang, bagus banget menurut aku. Panjangnya tuh pas, dan dia tuh bener-bener bikin matanya kayak flirty, gede banget. Makanya aku suka pakai dia kalau aku lagi makeupnya yang kayak gambar-gambar di muka. Oke, sekarang kita akan masuk ke lipstick. Sebenarnya ini adalah retake karena tangan aku udah ngecap-ngecap lipstick, ya kan. Tapi kan nggak bisa dihilangin nih karena tadi mic-nya sempet low bedside. Jadi mari kita akan repeat lagi ke lipstick yang pertama. Untuk lipstick di tahun ini tuh aku paling suka pakai sebenarnya lip tint sih, general ya. Dan aku punya banyak banget lip tint yang aku suka tahun ini. Yang pertama kita bahas dari Second Date dulu. Ini Second Date yang warnanya specifically aku sukanya tuh yang warnanya cafe. Ini tuh warna yang baru dari Second Date. Nah, ini tadi aku udah pakai dari awal video. Mungkin kita bisa touch up sedikit kali ya warnanya kayak gimana. Dia tuh menurut aku kayak the perfect brownie red tone gitu. Aku suka banget sama shade ini especially. Dan kayaknya ini must have sih. Kayak jangan sampai kelewatan, yang cafe ini menurut aku the best shade. Next, kita bakalan ngomongin Chanel Rouge Allure. Kalau kalian belum pernah lihat ini adalah kayak hybrid lip stain dan gloss gitu dari Chanel menurut aku. Karena formulanya tuh memang kayak lip tint, tapi ada sedikit glossy-nya yang nanti lama-lama glossy-nya tuh akan hilang dan dia tetap nge-stain bibir gitu. Aku punya 6 shade karena aku segila itu sama dia. Kalau misalnya disuruh pilih 2 warna, aku bakalan pilih nomor 63 Ultimate sama 75 Fidelite. Ini tuh warnanya sheer gitu guys, dan dia bener-bener melapisi bibir, cantik banget menurut aku. Nah, kalau yang Fidelite itu dia lebih agak kecoklatan nih kayak gini. Just for an everyday look yang kayak nggak pingin kelihatan makeupan banget. Aku nggak merasa aku bisa nemuin ini dimanapun kecuali emang si Rouge Allure-nya Chanel ini. Nah, kalau yang agak mirip-mirip sama Rouge Allure, cuman memang kalau Rouge Allure itu kan dia kayak lac gitu ya, kayak agak creamy gel yang kayak ada oils-nya gitu. Dia juga mirip-mirip nih dari Umbrella, si Something. Itu ada glossy lip tint juga. Ini ada 2 warna yang menurut aku cantik banget. Ini adalah warna terbarunya mereka, yang underground sama undercover. Warnanya tuh sangat-sangat on trend banget ya. Ini yang underground. Nih warnanya tuh sheer gitu. Aku tuh suka banget lip tint yang sheer kayak gini guys. Sama ini ada yang undercover. Yang undercover tuh lebih coklat. Warnanya lumayan agak mirip-mirip sama si Second Date yang cafe. Nih yang ini. Jadi kayak ini agak lebih, si cafe tuh lebih agak merah, kalau dia tuh agak lebih peachy ke orange gitu. Tapi menurut aku si Umbrella ini bener-bener limitless option banget sih. Jadi kalau teman-teman nyari lip tint yang agak glossy sedikit gitu ya, tapi cari warna apa aja tuh di Something Umbrella tuh banyak banget. Jadi kayak kalau kalian mau cobain, kalian bisa cobain. Nah, selain itu aku juga suka banget di tahun ini sama lip gel BLP. Ini ada 2 warna yang aku suka banget. Ini Day Lily sama satu lagi yang Sweet Pea. Jadi ini tuh warnanya juga kayak bibir sehat gitu, dan aku suka banget aplikatornya si BLP tuh kayak half moon shape gitu, yang bikin pas di apply di bibir tuh enak banget, kayak curve-nya ngikutin bentuk bibir gitu. Nah, ini
warnanya si Daylily. Cantik banget nggak sih? Dan ini sebenarnya dia tuh lumayan pigmented ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai sheer aja juga bisa gitu, pakainya cuma satu lapis aja. Dan ini si warna Sweet Pea-nya. Tuh, ini pasti banyak banget nih yang suka nih dua ini nih. Dan terus hasilnya kayak bibir sehat. Makanya ini multifungsi banget, menurut aku bagus banget. Oke, aku punya satu lip tint lagi yang sebenarnya dia tuh udah lama banget ya. Ini adalah Etude Dear Darling Tint. Cuman dulu aku nggak pernah ngeliat warna yang ini nih guys. Ini warnanya yang kalau nggak salah 003. Ini tuh masih termasuk lip tint angkatan awal gitu loh, yang kayak masih watery tint gitu. Jadi memang dia nggak terlalu moisturizing, tapi warnanya cakep banget guys. Aku nggak bisa kalau nggak masukin ini di favorites aku. Dia tuh warnanya kayak bibir sehat, cerah. Kalau kalian mau lihat swatch-nya lebih jelas kan bisa lihat di Instagram aku sih. Aku pernah nge-swatch lip tint favorit aku. Ini tuh tipe lip tint yang aku bilang kayak rosy lips gitu, atau bibir yang kayak merona gitu. Nah, terakhir nih di area-area perliptinan tuh ya, ada lip tint yang versi hasilnya tuh agak matte, blurry velvet gitu. Aku punya dua yang aku favorit banget, dari Clio dan juga dari ini 3CE. Kita bahas dulu yang Clio ya. Jadi yang Clio itu warnanya banyak sih sebenarnya, kalau nggak salah ada 8. Nah, ini yang nomor 8 yang aku suka. Dia tuh warnanya cakep banget guys, dan dia tuh hasilnya tipis, ringan banget, bikin bibir tuh kelihatan nggak pakai apa-apa gitu, tapi ya emang warna bibir kamu aja cantik gitu. Ini kalau misalnya aku pakainya tebel ya, tapi kalau ditipisin dia cakep pol warnanya guys tuh. Next, nyambung lagi ke velvet lip tint yaitu 3CE. Jadi ini penemuan aku waktu aku dari Korea, dan dia tuh awalnya kayak gel gitu di bibir, jadi lumayan hydrating, dan ada dua warna, Chasing Rose sama Early Hour. Jadi ini Chasing Rose tuh yang lebih muda warnanya, lihat nggak sih? Ini tuh sebenarnya sheer parah guys, tapi cakep banget warnanya, kelihatan nggak sih? Tuh, nah ini kedua yang warnanya Early Hour. Tipis banget, jadi bener-bener dia cuman bikin kayak a hint of color in your lips gitu. Pokoknya aku cinta banget sama produk kayak 3CE ini, kayak gokil. Kita akan masuk sekarang ke lip cream ya, karena itu kayaknya juga tetap aku suka pakai, cuman ada beberapa perubahan yang aku suka dari lip cream itu. Jadi sekarang aku tuh kalau pakai lip cream udah nggak terlalu suka yang bener-bener kayak transfer proof banget gitu. Aku tetap nggak apa-apa kalau dia agak transfer. Jadi aku suka banget sama formulanya Powder Kiss Liquid Lip Color dari MAC. Ini ada dua shade yang menjadi andalan aku di tahun ini. Aku juga kayak pernah nge-swatch ini di Instagram aku, tapi ini yang pertama si Over the Top, bagus banget warnanya. Dia kayak 90s lip shade gitu loh, yang kayak brownish nude gitu. Sama satu lagi ini yang MAC X Lisa, ini yang warnanya pink roses. Jadi menurut aku yang spesial dari lip product ini adalah karena dia tuh teksturnya kayak mousse gitu guys. Jadi it's so light on the lips, ringan banget, bikin efek blurring di bibir. Aku suka banget yang ini agak kecoklatan, yang ini kayak lebih keunguan gitu, kayak it depends on your moods gitu ya. Cakep banget. Dia tuh kayak soft and airy gitu di bibir, nggak berasa lengket, nggak berasa berat, bener-bener kayak ya udah kayak it's just a lipstick yang kayak nempel, tapi kayak nggak bikin bibirnya tuh kayak kaku gitu loh, nggak lengket sama sekali. Oke, kalau misalnya salah satu lip cream yang terbanyak yang aku pakai juga itu dari BLP. Aku suka banget yang BLP Lip Cotton ini, especially the shade ini yang First Kiss, warnanya bagus banget. Dia tuh kayak lebih netral gitu, nggak terlalu peachy nude-nya. Jadi aku suka. Dia juga hasilnya lembut banget di bibir. Menurut aku salah satu shade terbaik sih dari si lip cotton-nya BLP. Dan ini kayak menurut aku universal shade untuk kalian yang mau ombrean di 2023. Bisa banget BLP yang First Kiss ini. Dari tadi kan aku ngomong sebenarnya aku nggak terlalu suka lagi pakai lip matte yang bener-bener kayak transfer proof. Cuman ini beda permasalahan ya kalau misalnya lagi mau pakai red lips. Menurut aku kalau pakai red lips tetap harus yang smudge proof, kiss proof, pokoknya yang nggak bakal bleber-bleber, karena the perfect red lips itu menurut aku adalah red lips yang clean, sharp, dan juga bener-bener kayak opaque banget, pigmented. Dan yang menurut aku keren banget adalah dari Makeup Forever. Ini adalah lipstick terbaru mereka, namanya Rouge Artist Forever Matte. Ini yang 402, namanya Constantly on Fire. Dan menurut aku namanya tuh bener-bener reflect the shade banget. Ini bener-bener merah yang true red. Menurut aku merah yang agak
kebiruan yang bikin kalau kalian pakai tuh kayak old Hollywood glam gitu. Dan ini tuh bakalan bikin gigi kalian tuh terlihat sangat-sangat putih kalau kalian pakai lipstick shade yang kayak gini. Lipstick ini ringan banget di bibir. Terus apa namanya, garis-garis harus bibir tuh bener-bener ketutup banget. Hasilnya velvet. It's so nice on the lips. Aku jarang banget sih nemu liquid lipstick yang seringan ini. Jadi kalau kalian cari red lips, go check them out. Oke, part terakhir. Oh my god guys, aku nggak nyangka aku bisa sampai ini karena aku tuh lagi sakit leher. Jadi mungkin kalau tadi kalian dengar suara aku tuh agak serak-serak gitu ya, karena kemarin tuh suara aku hilang total. Ya semoga abis ini nggak hilang total lagi ya. Nah, kita akan ngebahas mengenai setting spray. Yes. Jadi setting spray, aku tuh udah bolak-balik disuruh cobain setting spray. Katanya dari Charlotte Tilbury bagus, terus ada apa lagi waktu itu aku cobain kayak beberapa, tapi sumpah ya nggak ada yang pernah bisa ngalahin Urban Decay All Nighters. Menurut aku mereka the best banget hingga saat ini. Makanya tetap aku masukin di favorite aku di 2022 gitu ya. Soalnya ini bagus banget. Menurut aku nggak ada yang tergantikan dan ini bener-bener bikin makeup aku stay all night. Ini ada dua versi sih, ada yang original, ada yang pollution protection. Tapi menurut aku dua-duanya sama aja sih, kayak nggak tahu maksudnya bedanya apa pollution protection itu. Jadi nggak apa-apa antara yang ini aja, kalian boleh beli. Tapi menurut aku ini bener-bener kayak bikin makeup aku stay all night, bener-bener nggak apa ya, nggak benyek gitu loh di kulit sama sekali, nggak ada rasa kayak oil yang kayak mencuat-mencuat gitu. I love it. Kalau misalnya kalian mau beli sekarang, unfortunately Urban Decay udah nggak ada di Indo. Sepi banget ya sebenarnya, tapi ya semoga bisa ketemu di e-commerce ya. Nah, ngomongin setting spray, ada saatnya aku tuh pingin makeup aku tuh kayak glowing, bener-bener yang kayak becek, lembab. Nah, biasanya aku semprotin pakai Dalba First Spray serumnya mereka. Jadi sebenarnya ini adalah skincare, ini adalah sebuah serum yang bentuknya tuh spray, tapi sebenarnya selain untuk dipakai sebagai first serum untuk skincare kalian, aku tuh suka banget pakai sebagai base makeup. Jadi kayak sebelum makeupan aku pakai dulu dia, atau setting spray. Jadi setelah pakai bedak segala macam kan biasanya kulit tuh agak sedikit powdery gitu ya, ada kelihatan gitu pakai bedak. Nah, buat ngilangin efek itu aku pakai Dalba. Aku nggak tahu sih kalau kalian belum tahu ini, kayak mungkin kalian nggak follow aku di Instagram, sedih. Jangan lupa follow ya kan. Tapi aku setiap hari kayak ngomongin Dalba, aku suka banget sama produk ini. Ini game changer banget sih di 2022 menurut aku. Ini produk best banget. Oke, ini tambahan karena sering banget banyak yang nanyain softline aku apa. Jadi aku langsung masukin aja di favorites aku di 2022. Mata aku adalah mata yang sensitif, nggak bisa pakai softline lama-lama. Soalnya kayak kadang-kadang suka merah gitu dan juga pegel banget menurut aku pakai softline. Pokoknya mata aku paling nggak bisa pakai softline, dan kalau pakai softline besok paginya nih misalnya kayak udah copot malam tidur, besok paginya belekannya suka banyak banget gitu. Jadi pokoknya mata aku kayak anti softline club gitu ya, nggak tahu kenapa. Jadi susah banget buat aku nyari softline yang bagus gitu. Nah, aku punya dua pilihan softline yang selalu aku pakai. Yang pertama dari Foxy Lens di sebelah sini dan dari Honey Eye Lens di sebelah sini. Ini dua yang menurut aku nyaman banget dan aku pakai selama di 2022. Foto-foto aku semuanya pakai soft lens antara dua itu pokoknya. Waktu aku dilamar aku pakai Foxy Lens. Terus waktu aku nonton BTS kayaknya aku pakai. Pokoknya kayak aku selalu ganti-ganti deh, pokoknya antara dua itu dipakai traveling soalnya nyaman banget juga. Jadi aku kayak love it. So guys, that's all for today's video. Favorites aku di 2022 untuk makeupnya ya kan. And I hope you enjoy spending time with me. And I'll see you guys in my next video. Bye-bye.